Ya, selanjutnya kita akan lihat modul sistemnya ya. Modul sistemnya. Jadi modul sistem itu misalnya di sini kita akan pindahkan ini ya. Kita punya Halo TS ini ya. Ini Halo TS. Kita punya kelas produk. Kemudian produknya ini kita mau pisahkan ke file sendiri ya. Jadi ini saya cut ya. Kemudian ini kan jadi nggak ada ya. Cannot find name produk ya. Kemudian saya bikin file baru, saya pindahin ke sini. Kemudian saya save dengan nama belajarnya save-nya di dalam folder belajar TypeScript, namanya produk TS gini ya. Oke. Kalau sudah, coba kita perhatikan di sini. Ini kita save ya. Nah, dia bilang dia sudah bikin nih file change product.js ya, file change product.js. Sekarang coba kita buka product.js, hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Ya, tentunya sama seperti yang tadi kita bikin ya, kan kita cuman pindahin aja ya. Nah, sekarang kita akan bikin dia sebagai modul nih, si kelas produk ini supaya bisa dipakai di kelas ini ya. Sini kan produknya masih gagal ya. Coba kalau kita buka Halo.js. Nah, ini kalau kita jalanin dia error nih. Ya, produk is not defined. Halo TS baris kedua. Nih, baris keduanya ini ya. Jadi ini error, tidak bisa di-load. Dia bingung mana itu produk ya. Nah, supaya bisa, jadi di sini kita harus buat dia sebagai modul. Nah, di sini kita bisa export ini ya, export. Nah, perhatikan format modulnya, begitu kita save. Nah, dia di sini akan file change Halo.js product.js nih, ya. Product.js. Tetap sama ya. Cannot find produk ya. Nih ada error. Kalau kita klik, nih masih error ya, sama karena kan belum ada apa-apa. Kita masih export, baru export. Nah, kita lihat dulu hasilnya nih. Produk.js. Dia ada tambahan nih, sistem register, function bla bla bla, return, setternya apa. Nah, jadi intinya dia mengenerate sesuatu kemudian dia export ya. Nah, tentunya di sini baru mengekspor saja, dia baru mempublish kelas produk ini sebagai modul. Tapi belum kita pakai ya. Nah, jadi untuk menggunakannya kita import from nama filenya apa tadi? Produk ya, gini. Oke. Nah, kemudian yang kita import, coba kita lihat lagi tutorialnya di sini. Nih, ya. Kan kita ekspor ya. Nah, ini namanya ya, import produk ya. Jadi kita di sini produk. Nah, jadi di sini langsung keluar nih autocomplete-nya ya. Dia akan membaca file ini, kemudian dia sediakan autocomplete-nya di sini, ini ya. Nih. Atau bisa juga misalnya, oke, nah seperti ini aja dulu. Kita save, dia sudah berubah di sini. Kemudian kita lihat di sini konsolnya, system is not defined ya. Nah, jadi di sini kan dia menggunakan mana tadi?
Nih, system.register ya. Nah, kalau misalnya kita ganti dia menjadi mana tsconfig ya tadi ya. Modul sistem modulnya diganti nih. Misalnya kita ganti menjadi common.js ya. Common.js dia akan compile ulang nih. Nah, kalau kita buka lagi produk JS, nah dia pakainya seperti ini sekarang, export produk dan lain-lain ya. Nah, di sini dia masih error, require is not defined gitu ya. Jadi si compiler ini dia bisa menggunakan bermacam-macam bentuk modul nih. AMD nih misalnya, AMD. Nah, dia compile lagi, thread ya. Kemudian kita lihat hasilnya produk JS. Nah, di sini beda lagi nih. Ya. Nah, define is not defined. Nih, define-nya nggak nemu. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma menunjukkan bahwa di JavaScript ada berbagai notasi untuk modul. Tadi kita sudah mencoba macam-macam ya. Ada AMD, ada macam-macam lah di sini ya. Common.js, sistem dan sebagainya. Nah, sekarang kita yang kita mau pakai sistem gini ya, sistem. Nah. Oke. System is not defined. Nah, ini kita harus ngeload sistemnya. Nah, selanjutnya kita akan nah, ini. Oke, nah di sini kita menggunakan sistem ya, sistem JS. Nah, jadi kita harus lihat lagi sistem JS-nya ya. Ini sistem JS ya. Nah, untuk menggunakan sistem JS kita akan menambah dependensi dulu ya. Jadi tadi pakainya apa? npm install system JS. Nah, di sini saya nggak pakai min-g, artinya tidak perlu diinstal ke global, tapi pakai min save supaya menambahkan ke dalam package .json ya. Nah, dia akan loading di sini. Nah, sambil ini kita buka package JSON ya. Nah, ini. Nah, di sini dia akan menambahkan nih dependensi sistem JS 0.19.16 gitu ya. Nih, sudah diinstal sama dia gitu. Oke. Nah, kemudian cara pakainya di indeks HTML juga kita harus tambahkan di halo HTML ya. Nah, di sini kita tambahkan di atasnya sini bikin script lagi. Nih. Kemudian src sama dengan node modules ya. Kan dia di dalam node modules nyimpennya. Coba kita cari ya. Nih, node modules system JS, kemudian this sistem JS gini ya. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita coba lagi npm start.
Nah, di sini pesan errornya berubah nih. Unexpected anonymous system register call. Jadi apa intinya error lah ya, karena dia belum dikonfigurasi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi. Di sini ada basic use katanya. Nih. Oke, gini. Base URL misalnya apa ya? Gini. Yang kita load adalah tadi apa? Halo JS ya. Halo JS. Dah. Ini tidak perlu lagi kelihatannya. Coba kita lihat. Nah, not found ya. Coba kita lihat lagi config-nya. Nah, coba kita lihat. Oke, dia mencoba meload si produk ya, tapi nggak bisa, jadi dia error. Nah, ini mungkin ada kesalahan extension. Coba kita lihat seperti ini. Nah, masih error ya, masih belum bisa.
Kita lihat hasil compile-nya. Oke, kelihatannya ada yang kurang scriptnya.
Oke. Ya. Nah, jadi di sini ada konfigurasi untuk si sistem JS supaya dia by default menambahkan JS di belakang ya. Jadi kalau ini kita hilangkan, nah di sini dia langsung error nih. Kalau kita lihat dia mengaksesnya ke URL ini ya. Nih localhost 3000/produk, padahal kan harusnya produk JS ya kan. Jadi di sini dia import halo.js ya kan, berarti dia ngeload file halo.js. Nah, halo.js kita lihat aja ke TypeScript-nya ya. Kan ini kan import produk from nama modulnya produk. Jadi nama modul itu sama dengan nama file kalau di ES ya. Nah, ini filenya. Di dalam sini ada satu kelas namanya kelas produk. Nah, supaya bisa dibaca di tempat lain kita pakai keyword export sini ya. Nah, kemudian jadi ini ekspornya, ini menggunakannya ya. Kemudian ini kita load di aplikasi. Nih loadnya di sini ya. Halo.js gitu kan, di load. Jadi tidak perlu lagi di sini kita satu script di include. Biasanya kan kalau filenya JS-nya 1 di include, JS-nya 2 include dua-duanya gitu kan ya, didaftarin. Nah, kita cukup daftarin yang awalnya saja, nanti dia bisa nyari sisanya, Nah, tapi di sini kalau by default dia langsung keluar nih produk gitu ya. Padahal harusnya kan produk JS ya kan. Jadi kita tambahkan di sini, kita tambahkan konfigurasi default JS extension ya. Nah, ini kalau kita save dia udah bener nih, habis halo.js dia ngeload produk JS, baru tidak ada errornya lagi dan baru di sini muncul nih ya seperti ini. Nah, kemudian untuk membuktikan sistem modulnya bekerja, kita tambahin satu lagi deh ini ya. Selain produk apa misalnya customer gitu kali ya. Jadi kita export kelas pelanggan gini ya. Oke. Nama string, kemudian email string. Nah, ini aja 2 ya. Oke, kita save namanya pelanggan.ts ya. Nah, di sini kita simpan dia sebagai pelanggan TS. Oke. Nah, selanjutnya kita dia akan compile nih ya. Kemudian kita bisa buka pelanggan JS nih, udah keluar nih, sistem register bla bla bla. Nah, sekarang cara pakainya kita masuk lagi ke halo.ts ya. Nah, kita import lagi di atas, import. Biasanya kalau import yang kita isi from-nya dulu supaya ada autocomplete-nya. Nah, pelanggan gini kan ya. Kemudian di sini baru kita gini. Nah, ini bisa kontrol spasi itu, kelas apa saja yang terdaftar di dalam pelanggan gini ya. Let nd sama dengan new pelanggan. Ini kan keluar ya. nd titik nama sama dengan nd titik email sama dengan hardin@gmail.com. Console log nama pelanggan nd titik nama console log email pelanggan nd email ini ya. Nah, ini begitu kita save
Kita tungguin sebentar, di compile, seret. Nah ini keluar ya. Nah jadi dia seperti itu. Nah ini sudah modular ya. Sudah modular artinya kita sudah bisa memisahkan satu kelas ke satu file gitu ya. Jadi nggak satu file kumpul semua jadi satu gitu, enggak. Nah jadi seperti itu sistem modul di ES6 ya. Nah ini tadi kita rekap lagi cara mendefinisikan modul tadi menggunakan keyword export ya, kemudian menggunakannya dengan keyword import ya, import nama kelas atau nama function atau variabel from-nya ini nama filenya ya. Nah kemudian konfigurasinya ya, konfigurasinya itu yang pertama adalah waktu kita compile. Nah compile-nya itu sistem modul apa yang mau digunakan. Tadi ada pilihan CommonJS, ada AMD, ada sistem, ada macam-macam gitu ya. Kemudian setelah dikompile jadi sesuai dengan sistem modul yang kita inginkan, tinggal cara ngeloadnya. Ngeloadnya bisa macam-macam. Ini salah satunya aja menggunakan sistem JS. Ada lagi saingannya Browserify atau Webpack, itu nanti ya config-nya beda lagi. Cuman yang kita pakai di sini adalah sistem JS. Nah kalau sistem JS berarti kita pertama harus tambahkan dulu ya di dalam package JSON nih, tambahkan di sini dependencies sistem JS ya. Kemudian nanti kan dia akan download. Setelah download kan akan tersimpan di folder ini nih, node modules ya, node_modules. Ini atasnya panjang sekali nih, node modules. Di dalamnya cari di huruf S, nanti dia ada sistem JS. Dalam sistem JS ada folder dist. Nah dist ini yang kita daftarkan ya. Kemudian di HTML-nya di HTML-nya kita tinggal sistem import ya, sistem import Halo.js. Coba ini kalau kita hilangkan dia mau nggak ya? Halo. Save. Nah ini bisa ya, sistem import Halo bisa karena dia by default ngeload di folder ini dengan default extension JS gitu ya. Coba kita tes. Nama pelanggan 1, email pelanggan 1 gini ya. Kita save. Nah bisa ya, artinya tadi di sistem config-nya default extension, kemudian import langsung nama modulnya saja ya, nama modulnya. Nah jadi itu adalah sistem modul di di JavaScript ya, di ES6 dan TypeScript sistem JS ya, nggak tahu lah di mana, pokoknya sistem modulnya seperti itu ya, karena kalau kita sebutkan ini punyanya siapa udah nggak jelas. Nah, jadi seperti itu modulnya. Nah, nanti jadi untuk berikutnya begitu kita masuk Angular, semuanya itu nanti kita akan bikin dalam modul-modul gitu ya. Yang penting ini tahapannya dipahami dulu.